Halo semua, perkenalkan nama saya Ide Bagus Komunalitasma dengan NIM 2515051129. Dengan berdirinya saya di sini adalah untuk membahas mengenai komponen-komponen pada motherboard dan beserta fungsinya. Tujuan saya di sini adalah untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Dan disimak ya videonya. Terima kasih. Pertama, kita perlu memasang soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat untuk memasangkan prosesor. Secara fisik, area soket prosesor ini dikelilingi dengan 4 lubang yang digunakan sebagai penyangga heksane fan, mengingat prosesor membutuhkan pengantar panas agar dapat bekerja. Dan kita perlu memasangkan cooler. Fungsi cooler pada motherboard adalah untuk menjaga suhu komponen vital seperti CPU, VRM, dan chipset agar tetap dingin dan stabil. Dengan membuang panas berlebih, mencegah overheat, penurunan performa atau throttling, bahkan kerusakan permanen, sehingga memastikan komputer bekerja optimal, stabil, dan tahan lama. Cooler bekerja dengan menyerap panas dari komponen dan mengalirkannya keluar melalui aliran udara atau cairan, dan juga mengatur kecepatan. Seperti fitur Asus AI Cooling bisa menyesuaikan kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan beban sistem, menjaga keseimbangan antara pendingin efektif dan kebisingan rendah. Pada pendingin CPU, panas dari prosesor diserap oleh pelat dasar atau heatsink, lalu dipindahkan ke sirip-sirip pendingin atau cairan, kemudian ditiup menjauh oleh kipas. Kipas menarik udara dingin dari luar casing dan mengembuskan udara panas keluar, atau mengalirkan udara melewati heatsink untuk mendinginkan komponen spesifik. Kemudian kita perlu memasangkan konektor daya. Power connector pada komponen dalam motherboard memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pin antara 20 sampai 24 pin. Kemudian kita perlu memasangkan RAM ke dalam slot memori. Secara fisik, panjang slot memori pada komponen di dalam motherboard komputer disesuaikan dengan panjang memori RAM. Adapun slot posisi memori ini bersebelahan dengan soket prosesor. Dengan jumlah slot lebih dari 1, pada slot memori inilah RAM akan dipasangkan. Harus diingat, setiap macam jenis tipe memori RAM, mulai dari DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4, memiliki jenis slot masing-masing yang berbeda. Jadi, mempertimbangkan jenis RAM yang akan dibeli, pastikan memilih RAM sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard komputer. Kemudian kita perlu memasangkan konektor drive penyimpanan. Storage drive connector
berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, optical drive, SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal, biasanya berupa antarmuka, SATA Serial Advanced Technology Attachment atau SATA. Jadi kita perlu memasangkan kabel SATA. Kemudian langkah yang terakhir, kita perlu menyambungkan kabel PC ke power supply. Kemudian kita mencoba menyambungkan obeng ke casing motherboard, apakah cooler tersebut berfungsi atau tidak, agar tidak terjadi kesalahan saat proses pemasukannya ke dalam case motherboard. Sekian pengenalan video komponen-komponen beserta fungsinya pada motherboard komputer. Mohon maaf apabila pengucapan atau perkataan saya yang kurang enak didengar. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.